siapkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capi. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Poldanga, tikas poldanga danga, manoku siap nembak, poinku raka oya. Naik sopiak tiak setelan miskas poldanga, muraiku mengangguk aku yang nemu foto nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Masih semangat gak nih? Masih. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kampus Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Sebelumnya teman-teman udah makan dulu nih, kelihatannya lemes banget. Belum. Ya? Belum. Udah salat. Udah, alhamdulillah. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman telah hadir dalam pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir. Nah, di sini tuh mungkin saya akan menjelaskan gitu tentang dukungan sosial dan dukungan keluarga. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa itu dukungan sosial atau dukungan keluarga itu? Belum. Oke, jadi dukungan sosial itu adalah bantuan, perhatian, penerimaan, dan rasa peduli yang diberikan orang lain kepada seseorang. Dukungan ini berasal dari keluarga, teman, guru, rekan kerja, maupun masyarakat. Nah, dukungan sosial itu membantu individu menghadapi masalah, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan menuntut ilmu psikologi. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting, teman-teman, yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Nah, pentingnya apa ya? Individu itu yang memiliki dukungan sosial baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan hidup dibandingkan mereka yang merasa sendirian. Nah, jadi kayak dukungan sosial itu ketika teman-teman punya masalah tapi teman-teman tidak ada bukan orang sih, kayak keluarga tidak bisa bercerita atau tidak bisa apapun dari dukungan keluarga itu teman-teman bisa menggunakan dukungan sosial seperti teman, guru ataupun yang lain. Nah, kalau misalkan dukungan keluarga itu segala bentuk bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial maupun spiritual. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi individu. Sejak lahir, seseorang belajar berbagai nilai, norma, sikap, dan keterampilan melalui keluarga. Oleh karena itu, dukungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan seseorang. Dukungan keluarga juga dapat berupa perhatian, kasih sayang, motivasi, bantuan finansial, dan bantuan dalam menyelesaikan masalah hingga pendamping dalam situasi sulit. Jadi menurut saya juga dukungan keluarga itu termasuk gimana orang tua gitu ya. Orang tua itu menjadi kayak Garda terdepan. iya, jadi buat apa ya, pengarah kita ke depan juga lah gitu, kayak pembimbing lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan dukungan sosial itu jadi ketika kita tidak ada dukungan dari keluarga kita bisa dapat dukungan itu dari teman, guru, ataupun yang lain gitu. Terus dukungan sosial dan keluarga itu memiliki beberapa manfaat gitu. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi individu mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Jadi ketika kita mempunyai masalah dan kita itu didukung oleh teman-teman kita ataupun tetangga, guru, orang terdekat kita gitu. Jadi kayak kita itu cenderung ketika memiliki kecemasan dan depresi itu lebih rendah gitu. Yang kedua itu mengurangi stres. Ketika menghadapi masalah, adanya dukungan membuat seseorang merasa tidak sendirian.
sehingga beban psikologis menjadi lebih ringan gitu. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Dorongan dan penghargaan dari keluarga maupun lingkungan sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang gitu. Jadi ketika kita mendapat dorongan dan penghargaan dari keluarga maupun dari lingkungan sosial, kita itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dari segi apapun gitu. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Nasihat dan masukan dari keluarga itu dapat membantu gitu seseorang mempertimbangkan pilihannya secara lebih baik gitu. Jadi ketika kita pengen mengambil keputusan gitu, mungkin kita juga sering bingung kan, kita itu harus mengambil keputusan yang seperti apa gitu. Nah di situ juga kan kita bisa menceritakan kepada keluarga kita atau teman-teman kita atau lingkungan sosial lainnya agar kita mendapat nasihat gitu atau masukan. Jadi kita bisa mempertimbangkan itu semua gitu. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas hidup. Orang yang memiliki hubungan sosial yang baik umumnya lebih lebih bahagia gitu, produktif dan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi gitu. Ketika kualitas hidup kita meningkat, jadi kayak diri kita itu lebih bahagia dan lebih produktif aja, kayak lebih tahu aja harus gimana gitu. Yang terakhir ada membantu proses penyembuhan gitu pada diri kita yang sakit gitu. Kalau atau individu yang sakit, dukungan keluarga dapat mempercepat pemulihan karena memberikan motivasi untuk menjalani pengobatan dan menjaga kesehatan gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin ada jenis-jenis dukungan sosial. Yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan emosional berupa perhatian, kasih sayang, empati, dan kepedulian yang diberikan kepada seseorang. Kayak contohnya mendengarkan keluh kesah teman gitu. Itu termasuk dukungan emosional gitu. Sebuah perhatian lah atau kepedulian kita untuk mendengarkan keluh kesah teman kita gitu. Artinya ada memberikan pelukan saat seorang merasa sedih gitu. Nah itu merupakan kasih sayang atau perhatian kita, memberikan sebuah dukungan emosional kayak gitu. Jadi kayak agar teman kita tuh agar tidak lebih sakit hati ataupun sedih gitu. Terus mengantarkan anggota keluarga ke rumah sakit itu termasuk dukungan. Menunjukkan rasa peduli kita ke anggota keluarga untuk mengalami kesulitan gitu. Kayaknya kita peduli gitu atau perhatian dan empati ketika keluarga kita ada yang kesulitan atau sedang sakit gitu. Jadi kita peduli kepada mereka untuk kayak kalau misalkan merekanya sakit gitu, kita peduli dan kita mengantarkan dia untuk berobat ataupun ke rumah sakit agar dia bisa diobati gitu. Terus kalau misalkan dia merasa ada masalah gitu, kita memilih untuk dia mencoba menanyakan apakah dia mau menceritakan kepada kita atau tidak gitu. Yang kedua ada dukungan ternyata ada manfaatnya gitu. Yang pertama mengurangi perasaan kesepian, memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan emosional gitu. Jadi ketika kita mungkin ada masalah ya, ketika kita diberi dukungan atau dari soal perhatian, kasih sayang ataupun itu, mungkin kita bakal mengurangi perasaan yang kesepian jadi kayak kita punya teman gitu. Jadi ada yang menemani kita, nggak sendirian selalu gitu. Memberikan rasa aman ketika kita punya teman atau yang bisa kita percaya itu, mungkin semua orang juga bakal merasa kalau dirinya itu aman. Nah, selanjutnya ada dukungan
dukungan instrumental. Dukungan instrumental berupa bantuan nyata atau bantuan langsung. Kayak contohnya membantu pekerjaan rumah, memberikan bantuan finansial, mengantarkan anggota keluarga ke rumah sakit. Nah, jadi kayak ketika kita, kalau contoh itu kayak kita di rumah nih, kita membantu ibu kita yang sedang kesulitan kayak lagi capek nih, beres-beres rumah. Mungkin kita bisa membantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Terus memberikan ketika kita punya gaji ataupun itu kan kita suka masuk orang tua kan. Nah, lebih ke mengurangi lah gitu. Dan kita juga feedback lah kepada dia gitu kan, karena orang tua kita sendiri. Terus mungkin manfaatnya ada mempermudah penyelesaian masalah, mengurangi beban fisik dan ekonomi. Yang tadi sudah saya sebutkan di contoh itu ya. Jadi kayak misalkan kita membantu orang tua yang sedang kecapean mengerjakan pekerjaan rumah, kita membantunya mungkin lebih cepat, mempermudah juga untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus kayak juga tadi waktu misalkan kita punya gaji, kita udah bisa ngasih orang tua juga kan, kita itu mengurangi beban dia lah dan ekonomi gitu. Selanjutnya ada dukungan informasional. Oke, mungkin sebelum kita lanjut juga ya, mungkin saya akan menanya kepada teman-teman nih, kan dari ketiga yang yang kedua yang saya sudah jelaskan, teman-teman ada nggak sih yang suka membutuhkan kasih sayang dan empati dari teman-teman kalian? Ada. Pernah. Mungkin kalian juga kan butuh kayak seorang teman atau seorang keluarga juga kan? Betul. Untuk menyurahkan isi hati kalian gitu. Kalau misalkan ketika seseorang selalu memendam masalahnya sendiri juga kan, itu nggak baik buat kesehatan mental mereka juga kan? Betul. Nah, terus pernah nggak nih teman-teman membantu orang tua gitu? Pasti di sini kan kebanyakan yang males gitu ya, lebih baik di kamar main HP gitu kan, scroll TikTok. Benar nggak teman-teman? Betul. Sebenarnya kita itu harus membantu gitu agar mempermudah pekerjaan orang tua kita seperti pekerjaan rumah gitu, ataupun mengurangilah beban fisiknya gitu atau ekonominya. Nah, mungkin saya akan melanjutkan ya teman-teman. Yang ketiga itu dukungan informasional. Dukungan informasional berupa pembesaran, arahan atau informasi yang bermanfaat. Kayak contohnya nih, kita memberitahu kepada teman kita nih, kalau misalkan ada informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi kita itu menyarankan teman kita itu untuk mendaftar gitu pada lowongan pekerjaan ini gitu. Terus menjelaskan cara mengatasi masalah tertentu. Nah, jadi ketika teman-teman juga pasti punya masalah kan. Betul. Teman juga kan pasti kayak minta saran ke teman gitu. Ini tuh kita harus ngapain sih gitu. Karena kan kadang kita juga kalau misalnya mendem juga, kadang kita bingung sendiri gitu. Kita itu harus ngapain gitu. Makanya kita butuh seorang teman ataupun keluarga untuk mendapatkan saran atau yang saran dari orang-orang gitu. Tapi sebenarnya balik lagi itu keputusan kepada diri kita sendiri juga kan. Betul. Memberikan nasihat mengenai pendidikan atau karir. Nah, sebelum kita masuk kuliah juga kan pasti kita nanya-nanya lah orang-orang yang sudah kuliah ataupun yang kita mau bekerja, kita juga bakal nanya ke orang-orang yang bekerja kan. Gimana sih kalau misalkan contoh kita masuk kuliah kan, misalkan kita nanya ke yang sudah berkuliah, Kak, gimana sih masuk kuliah itu, daftarnya gimana gitu kan. Gak bakal kita
sendiri-sendiri asal-asal gitu kan, karena kan kita harus tahu dulu gitu apa yang harus dipersiapkan ataupun apa yang harus kita lakuin gitu ketika kita mendaftar kampus, kalau enggak kita yang sudah ada di kampus ini gitu. Nah, manfaatnya juga banyak. Kayak ketika kita udah ngelakuin itu semua kan kita dapat mempermudah gitu masalah gitu ketika kita banyak saran ataupun masukan. Terus menambah juga pengetahuan dan wawasan. Nah, misalkan kayak tadi kuliah gitu, ketika kita baru masuk kan kita nggak tahu kan mengenai pendidikan di kampus itu kayak gimana gitu. Jadi kita dapat pengetahuan lebih baru gitu dan wawasan. Dan keempat itu ada dukungan penghargaan atau appraisal support. Dukungan penghargaan berupa pujian, akuan ataupun umpan balik positif gitu. Kayak memberikan apresiasi atau atas prestasi anak gitu. Jadi kayak misalkan nih teman-teman gitu. Oke, mungkin kita bentar lagi sholat kali ya. Berarti mungkin kita akan bercepat juga. Nah, jadi kayak memberikan apresiasi dan atas prestasi anak gitu. Ketika mungkin teman-teman punya teman atau anak juga kan, pasti ketika mereka mendapatkan juara maupun di kelas maupun akademik maupun apapun itu, pasti kita harus mengapresiasi mereka dong, karena itulah bentuk dari kasih sayang kita atau dukungan kita gitu. Memberikan motivasi untuk terus berkembang. Kita juga mungkin bakal memotivasi teman-teman atau anak kita gitu. Kalau misalkan contohnya main bola gitu, bermain bola gitu, kita bakal bilang kamu harus tetap latihan gitu untuk bisa menjadi pemain yang lebih hebat gitu. Itu kan untuk motivasi agar agar dia itu bertumbuh dan berkembang gitu dalam apapun itu. Nah, itu juga bisa manfaatnya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu dan memperkuat motivasi kita gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Cukup. Oke. Saya ingin bertanya. Boleh. Oke, boleh. Nah, kan kita kita lagi ke trigger ya. Tapi kita sudah mendapatkan motivasi dari orang terdekat kita. Tapi kita tuh belum menemukan solusinya gitu. Tapi sudah mendapatkan motivasi dari orang lain. Sebenarnya itu kita harusnya kayak gimana gitu. Sebenarnya motivasi itu baik nggak sih buat kita gitu? Menurut saya untuk masalah ya kan dari Iya, kita. betul. Mungkin kalau misalkan motivasi sih lebih ke mungkin kita harus minta lebih saran lah gitu. Iya. Kayak kita tuh harus ngapain gitu. Nah kan kalau motivasi itu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita lah, untuk misalkan ketika kita melakukan salah gitu, punya masalah gitu, ketika kita cerita kan kita punya saran dari orang-orang kan. Betul. Dan mereka juga memberi motivasi kepada kita agar kita mungkin kayak masalah keluarga atau gimana, mereka pasti bakal bilang semangat ya, ini kan emang hidup kayak gini gitu, jalanin aja. Mungkin kayak mereka juga bakal bilang kan, ada kita, karena kan kita di sini juga satu sama lain bakal keluarga lah gitu. Jadi ketika kita ada masalah ataupun itu cerita aja gitu. Mungkin itu baik sih, lebih baik. Berarti tergantung diri kita ya. Iya, balik lagi ke diri kita, karena kan yang tadi saya sebutkan kan, mungkin kayak
kalau misalkan diri kita memendam suatu masalah sendiri juga kan itu nggak baik kan. Makanya kita butuh orang karena kita juga butuh saran gitu. Mungkin kayak gitu. Cukup. Oke, mungkin nggak ada lagi nggak? Sudah cukup. Mungkin selanjutnya ada dari fungsi dukungan keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif. Fungsi afektif berkaitan dengan pemberian kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anggota keluarga. Kayak contohnya, orang tua memberikan perhatian kepada anak. Anggota keluarga saling mendukung saat menghadapi masalah. Nah, orang tua juga, kenapa sih fungsi afektif berkaitan dengan pemberian kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anggota keluarga? Jadi, ketika anak yang bukan punya sih, kayak anak kurang perhatian itu bakal merubah pola pikir dia gitu. Makanya orang tua itu harus memberikan perhatian kepada anak gitu, agar mereka merasa kalau mereka itu diperhatikan. Anggota keluarga juga harus saling mendukung ketika salah satu anggota dari kita itu memiliki masalah gitu, ataupun apapun itu kita harus dukung gitu. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam mengajarkan norma, nilai, dan perilaku sosial kepada anggota keluarga. Mengajarkan sopan santun, menanamkan nilai kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, kayak dari keluarga juga kan mengajarkan kepada anaknya agar mereka sopan dan santun. Mungkin kayak bukan ke orang tua aja ya, mungkin ke semua orang gitu. Karena kan mungkin dari sopan santun itu nomor satu ya. Dalam harus ketika kita ngomong sama orang itu mungkin kita juga harus melakukan sopan dan santunnya gitu. Terus menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Nah, gimana kan kita kalau misalkan cowok kan harus punya tanggung jawab gitu dan kejujuran. Dalam apapun itu kita harus jujur dan harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakuin juga ke depannya gitu. Terus yang ketiga ada fungsi ekonomi. Keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga, kayak menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak. Yang keempat ada fungsi perlindungan gitu. Keluarga memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anggota keluarga. Kayak contoh keselamatan anak, memberikan perlindungan saat menghadapi ancaman gitu. Kayak ketika anak yang punya masalah, orang tua itu pasti paling depan untuk menghadapi masalah anaknya itu. Gimana untuk membela anaknya lah. Kalau misalkan anaknya nggak salah gitu. Mungkin yang kelima ada fungsi perawatan kesehatan. Keluarga membantu jaga dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Kayak mengingatkan jadwal minum obat ketika sakit, menemani anggota keluarga ketika berobat. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi dukungan sosial dan keluarga. Yang faktor internal itu ada kepribadian individu, kemampuan berkomunikasi, tingkat percaya diri, dan kondisi ekonomi keluarga. Dan kondisi kesehatan gitu. Faktor eksternal itu bisa dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, kualitas hidup antar anggota keluarga. Nah, dampaknya itu dari dukungan sosial dan keluarga mungkin kayak kurangnya sosial dan keluarga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif gitu, kayak kesepian, stres berkepanjangan, depresi dan kecemasan, menurunnya motivasi hidup, rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman merasa kayak tadi saya sampaikan itu, gimana sih cara teman-teman menghadapi itu? Tahu nggak? Gimana tuh? Gimana tuh caranya? Jadi kayak mungkin ada caranya itu, misalkan kalau dalam keluarga gitu, meningkatkan komunikasi yang terbuka. Jadi teman-teman itu harus terbuka kepada orang tua gitu. Oke. Terus ada meluangkan waktu bersama keluarga. Nah, mungkin yang baik dalam keluarga itu maupun orang tua, anak itu harus bisa meluangkan waktu kepada orang tua ataupun anaknya ya, karena kan waktu itu mahal kan menurut saya, karena ketika nggak semua anak dapat bisa kayak gitu. Terus saling menghargai dan menghormati gitu.
Jadi kita sebagai keluarga itu harus saling menghormati dan menghargai, memberikan dukungan saat anggota keluarga mengalami kesulitan, menyelesaikan konflik dengan secara sehat. Dalam lingkungan sosial, menjalani hubungan baik dengan teman dan tetangga, aktif dalam kegiatan masyarakat, mengembangkan kemampuan komunikasi, membantu orang lain ketika membutuhkan. Terus peran dukungan sosial dan keluarga dalam berbagai tahap kehidupan. Masa anak-anak, membantu emosional dan sosial, meningkatkan rasa aman dan percaya diri. Terus kalau misalkan remaja, membantu pembentukan identitas diri, mengurangi resiko perilaku menyimpang. Terus kalau kita dewasa, mendukung karir dan kehidupan keluarga, membantu menghadapi tekanan pekerjaan. Kalau lansia, mengurangi kesepian, meningkatkan kesejahteraan psikologis, memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya mungkin ada landasan teori dukungan sosial. Dalam psikologi, dukungan sosial dipandang sebagai sumber daya yang membantu individu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dukungan yang diterima seorang tidak hanya bentuk bantuan fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional, informasi, dan beberapa penghargaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai pelindung terhadap dampak negatif stres. Ketika seseorang menghadapi tekanan hidup, keberadaan orang-orang yang peduli dapat mengurangi perasaan terancam dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi masalah. Selanjutnya ada karakteristik dukungan sosial yang efektif. Tidak semua bentuk bantuan dapat dianggap sebagai dukungan sosial yang efektif. Dukungan yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, diberikan dengan tulus. Dukungan yang diberikan itu tanpa mengharapkan balasan atau akan lebih bermakna bagi penerimanya. Yang kedua, ada sesuai dengan kebutuhan. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Yang ketiga, konsisten. Dukungan yang diberikan secara berkelanjutan akan lebih bermanfaat dibanding dukungan yang hanya muncul sekali. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian. Dukungan yang baik membantu seorang lebih mandiri, bukan menciptakan ketergantungan. Yang kelima, menghargai perasaan individu. Pemberian dukungan perlu memahami dan menghormati perasaan orang yang dibantu. Sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber dalam kehidupan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan sumber dukungan utama karena memiliki hubungan yang paling dekat dan berlangsung sepanjang kehidupan. Contoh, orang tua memberikan motivasi belajar. Kayak kamu ini membantu menyelesaikan masalah. Pasangan memberikan dukungan opsional. Yang kedua, teman sebaya. Teman sebaya sering menjadi tempat berbagi pengalaman dan perasaan. Kayak teman kita mendengarkan keluhan, membantu mengerjakan tugas, memberikan semangat ketika mereka mungkin merasa gagal ataupun itu. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Mungkin guru dan teman itu dapat memberikan dukungan akademik maupun emosional. Yang keempat, lingkungan kerja. Rekan kerja dan atasan berperan dalam memberikan dukungan profesional. Kayak contohnya itu rekan kerja membantu penyelesaian pekerjaan atasan, memberikan arahan dan motivasi. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan individu. Kayak gotong royong, organisasi sosial, kelompok keagamaan, teori dukungan
organisasi sosial. Selanjutnya ada teori dukungan keluarga. Dukungan keluarga didasarkan pada pandangan bahwa keluarga itu merupakan sistem yang paling berhubungan. Setiap anggota keluarga memengaruhi gitu anggota lainnya. Ketika satu anggota keluarga kita mengalami masalah, seluruh keluarga itu dapat ikut merasakan gitu dampaknya. Karena itu kerjasama antar keluarga itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Ketika satu keluarga mungkin teman-teman pernah nggak sih kayak ketika teman-teman di keluarga itu ada satu masalah, semuanya itu kayak merasakan masalahnya itu atau dampaknya gitu? Pernah. Ini selanjutnya ada bentuk dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kayak dukungan fisik. Dukungan berupa bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Contohnya, menyediakan makanan bergizi, menyiapkan kebutuhan sekolah anak, membantu pekerjaan rumah. Terus dukungan psikologis. Dukungan yang bertujuan menjaga kesehatan mental anggota keluarga. Kayak contohnya, memberikan semangat, menenangkan anggota keluarga yang cemas, mendengarkan cerita dan keluhan. Dukungan spiritual, dukungan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan. Contohnya, mengingatkan untuk beribadah, berdoa bersama, memberikan nasihat berdasarkan nilai agama. Terus dukungan pendidikan, keluarga membantu proses belajar dan pengembangan pengetahuan, kayak membantu mengerjakan tugas sekolah, menyediakan buku dan kualitas belajar, berikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Peran dukungan sosial dan dalam kesehatan mental. Nah, dukungan sosial mungkin penting lah, karena kan memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental seseorang itu. Kayak menurunkan resiko depresi. Orang yang memiliki hubungan sosial yang baik itu lebih mampu menghadapi tekanan emosional, kayak mengurangi kecemasan. Perasaan didukung membuat seseorang merasa lebih aman dan percaya diri gitu. Terus meningkatkan harga diri. Penghargaan dan penerimaan dari lingkungan dapat meningkatkan rasa keluarga pada diri seseorang. Meningkatkan kebahagiaan. Hubungan sosial yang positif sering dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Terus selanjutnya ada dukungan sosial dalam pendidikan. Bagi siswa dan mahasiswa, dukungan sosial itu sangat penting untuk keberhasilan akademik. Manfaatnya itu kayak meningkatkan motivasi belajar, mengurangi stres saat ujian, meningkatkan kepercayaan diri dalam belajar, membantu mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Mungkin kayak dukungan sosial ini kayak teman, lebih ke teman sih kalau di kuliah itu ya. Kayak ketika kita di kuliah itu kan mungkin ada orang yang misalkan kita mengerjakan tugas gitu, dia itu harus butuh orang gitu. Makanya dia mengajak teman untuk biar bisa itu dia agar dia itu ada rasa ingin mengerjakan tugas itu gitu. Kayak lebih ke motivasi belajar dia. Mungkin kayak terus ketika dia di kuliah ada kesulitan dalam akademik, dia meminta bantuan kepada temannya gitu. Kayak contohnya nih, seorang siswa yang mendapat dukungan dari orang tua dan guru biasanya lebih bersemangat dalam belajar dibandingkan siswa yang kurang mendapatkan perhatian. Kalau dukungan sosial dalam pekerjaan dunia kerja itu lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Bentuk dukungan kerja itu kayak kerja sama tim, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, penghargaan atas prestasi kerja, kesempatan pengembangan karir, bantuan saat menghadapi kesulitan pekerjaan. Terus manfaatnya mengurangi stres, meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan tingkat konflik, meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. Dukungan keluarga kepada individu yang mengalami sakit.
ketika seseorang mengalami penyakit, mungkin keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan. Kayak peran itu memberikan motivasi sembuh, mengawasi pengobatan. Jadi kayak mungkin kita sebagai orang tua ya, ketika melihat anak kita sakit, kita tuh pasti membawa dia untuk berobat atau apapun itu ya, ke rumah sakit gitu. Dan kita memotivasi dia untuk bisa sembuh gitu. Terus kita juga mengawasi pengobatannya juga gitu. Dan kita menemani dia ketika pemeriksaan kesehatan dan memberikan dukungan kita secara emosional gitu. Mungkin penelitian menunjukkan bahwa pasien itu mendapatkan dukungan keluarga yang baik, sering memiliki semangat hidup dan kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi. Hambatan dalam memberikan dukungan sosial dan keluarga. Beberapa faktor dapat menghambat pemberian dukungan, kayak kurangnya komunikasi, kesalahpahaman dapat menyebabkan hubungan itu menjadi renggang, konflik keluarga, perselisihan yang tidak diselesaikan dapat mengurangi rasa saling mendukung gitu. Kesibukan, aktivitas yang dapat membuat anggota keluarga ini memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi. Jarak geografis, tinggal berkejauhan dapat mengurangi frekuensi pertemanan dan hubungan langsung. Masalah ekonomi, keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memberikan bantuan. Strategi memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Pertama, dan membangun komunikasi yang positif, mendengarkan dengan penuh perhatian, yang ketiga, menghindari kritik yang berlebihan, menghargai pendapat orang lain, dan mengembangkan empati. Empati itu membantu seseorang memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar hubungan yang sehat dan kuat, meningkatkan kebersamaan. Kegiatan bersama dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Kayak contoh, makan bersama, makan bersama, berolahraga bersama, rekreasi bersama. Itu merupakan contoh dari menumbuhkan kepercayaan. Terus menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konflik perlu diselesaikan melalui dialog atau dan kompromi agar tidak merusak hubungan. Indikator dukungan sosial dan keluarga yang baik. Dukungan sosial dan keluarga dapat dikatakan baik apabila terdapat komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, kepedulian antar anggota, kerjasama dalam menghadapi masalah, penghargaan dapat setiap anggota itu dapatlah hubungan yang harmonis, rasa nyaman, aman dalam keluarga, kesediaan membantu kebutuhan keluarga. Mungkin saya ingin bercerita sedikit ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang gitu, mungkin banyak orang yang kurang dari dukungan keluarganya gitu. Kayak misalkan
dia dari kecil itu kurang banget bukan keluarga, tapi dia juga menurut saya harus butuh dukungan sosialnya gitu, seperti kayak teman. Mungkin sekarang juga kan kebanyakan gimana zaman anaknya Gen Z gitu, Gen Z ya. Dia apa-apa cerita pasti kebanyakan ke teman daripada ke keluarganya, karena mungkin dia merasa nyaman ceritanya itu kepada temannya, karena mungkin kayak kalau keluarga itu takut gimana gitu. Tapi kan kalau misalkan ada kasus orang mempertanyakan gitu, kalau misalkan kita tidak mendapatkan dukungan keluarga, kalau misalkan kita dukungan itu dari pacar atau teman, kan kalau misalkan pacar dan teman itu hanya sementara dong, kayak masih ada masanya gitu. Itu tuh balik kemana lagi? Dan menurut saya semua itu balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita dari kecil kurangnya dukungan keluarga, berarti kita juga kurangnya apa ya? Nggak ada buat kayak bahasanya tuh yang ngajarin kita gitu kan. Jadi apapun kita itu dari kecil tubruk semua yang di depan gitu. Kayak terus kalau misalkan kita salah doa, kita tuh harus salah dulu baru tahu ini itu baik gitu. Apapun itulah gitu. Di pertanyaan dulu gitu. Sudah cukup. Cukup. Oke, mungkin kesimpulan yang tadi dari semua yang saya bahas itu kayak dukungan sosial dan dukungan keluarga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, dan emosional seseorang. Dukungan tersebut dapat berasal dari keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Keberadaan dukungan yang kuat membantu individu juga menghadapi stres, meningkatkan rasa percaya diri, mempercepat pemulihan rasa sakit saat sakit, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Karena itu juga membangun hubungan yang positif, komunikasi yang baik, dan saling peduli itu menjadi kunci dalam memperkuat dukungan sosial dan keluarga. Nah, teman-teman juga nanti ketika teman-teman punya anak ataupun sekarang juga mungkin kayak lebih luangkan waktu kepada orang tua juga gitu, karena kan itu penting banget buat apa ya? Buat perasaan kita juga, kesehatan mental juga kita bisa itu. Terus ketika teman-teman juga mempunyai masalah, teman-teman tuh juga bukan harus sih, kayak mungkin butuh juga saran dari teman kalian gitu. Tapi kan ketika kalian bercerita ke teman-teman kalian juga, balik lagi dong, itu gimana diri kita sendiri. Jadi teman-teman kita itu cuma memberi saran dan pendapat, balik lagi keputusan ada di kita. Nah, terus mungkin dari teman itu kita harus milih-milih gitu, karena kan ada teman yang bisa membuat diri kita itu sakit hati dari ucapan, omongan ataupun kelakuan lah, kayak omongan yang nggak cocok sama kita. Nah, mungkin kalau misalkan ada teman kita gitu yang baru masuk kuliah, terus nanya, sebenarnya di sini tuh kuliahnya gimana sih? Jadi mungkin kita bisa menceritakan pengalaman kita selama ini di kampus ini gitu. Kayak misalkan soal berteman gitu, kita harus milih-milih sebenarnya kalau berteman itu yang bikin kesehatan mental kita atau mental itu terjaga gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita masuk ini juga, kita harus udah menerima resikonya gitu, misalkan harus gini, harus gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.